Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pada beberapa waktu yang lalu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang sesatnya aliran Ahmadiyah. Terdapat sekian banyak dalil yang diajukan oleh MUI sebagai bukti-bukti kesesatan Ahmadiyah. Dalam sebuah pertemuan di Surabaya, ada seorang ulama aswaja mengemukakan bahwa aliran Wahabi atau Salafi juga termasuk aliran sesat. Mendengar pernyataan beliau ini, salah seorang peserta diskusi itu mengajukan pertanyaan, apa bukti-bukti atau dalil-dalil kesesatan Wahabi? Menjawab pertanyaan tersebut, ulama aswaja ini menjelaskan bahwa Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi telah menguraikan dalam kitabnya Al-I'tisam tentang tanda-tanda ahli bid'ah atau aliran sesat. Menurut beliau, ada dua macam tanda-tanda aliran sesat. Pertama, tanda-tanda terperinci yang telah diuraikan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang sekte-sekte dalam Islam, seperti Al-Milal wa Al-Nihal, Al-Farqu Bainal Firaq, dan lain-lain. Yang kedua, tanda-tanda umum. Menurut Imam Asy-Syatibi, secara umum tanda-tanda aliran sesat itu ada tiga. Pertama, terjadinya perpecahan di antara mereka. Hal tersebut seperti telah diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dalam hadis sahih, melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah ridho pada kamu tiga perkara dan membenci tiga perkara. Allah ridho kamu menyembahnya dan janganlah kamu mempersekutukannya. Kamu berpegang dengan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi mengutip pernyataan sebagian ulama bahwa para sahabat banyak yang berbeda pendapat sepeninggal Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak bercerai-berai. Karena perbedaan mereka berkaitan dengan hal-hal yang masuk dalam konteks ijtihad dan istinbat dari Al-Quran dan Sunnah dalam hukum-hukum yang tidak mereka temukan nasnya. Jadi, setiap persoalan yang timbul dalam Islam, lalu orang-orang berbeda pendapat mengenai hal tersebut, dan perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan, maka kami meyakini bahwa persoalan tersebut masuk dalam koridor Islam. Sedangkan setiap persoalan yang timbul dalam Islam, lalu menyebabkan permusuhan, kebencian, saling membelakangi dan memutus hubungan, maka hal itu kami yakini bukan termasuk urusan agama. Persoalan tersebut berarti termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam menafsirkan ayat berikut ini. Rasulullah SAW itu bersabda ya kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa yang dimaksud dalam ayat sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, mereka adalah golongan yang mengikuti hawa nafsu, ahli bid'ah dan aliran sesat dari umat ini. Demikian uraian Al-Imam Asy-Syatibi. Setelah menguraikan demikian, kemudian Al-Imam Asy-Syatibi mencontohkan dengan aliran Khawarij, di mana Khawarij memecah belah umat Islam. Dan bahkan sesama mereka juga terjadi perpecahan. Mereka sebenarnya yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, mereka akan membunuh orang-orang Islam, tetapi membiarkan para penyembah berhala. Ashabi kesemua, berkaitan dengan aliran Wahabi, agaknya terdapat kemiripan antara Wahabi dengan Khawarij, yaitu menjadi pemecah belah umat Islam dan bahkan sesama mereka juga terjadi perpecahan. Perpecahan sesama Wahabi telah dibeberkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badda, dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah dalam kitabnya Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Musri. Nah, ada kisah menarik berkaitan dengan perpecahan di kalangan Wahabi. Ya, ada salah seorang itu bercerita tentang pengalaman pribadinya. Pada April 2010, saya mengikuti dakwah atau pelatihan tentang aliran Syiah di Jakarta yang diadakan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia. Daurah itu dilaksanakan di gedung LPMP Jakarta Selatan dengan peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Dalam daurah tersebut, salah seorang pemateri yang beraliran Salafi berkata, aliran Syiah itu pecah belah menjadi 300 aliran lebih. Antara yang satu dengan yang lain, saling membid'ahkan dan bahkan saling mengkafirkan. Jadi, itulah tanda-tanda ahli bid'ah. Sesama kelompoknya saja saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Tidak saling membid'ahkan, apalagi saling mengkafirkan. Demikian kata pemateri Salafi itu. Setelah sesi dialog selesai, ya, orang ini menghampiri pemateri Salafi tadi dan bertanya, Ustaz, Anda tadi mengatakan bahwa tanda-tanda ahli bid'ah itu sesama kelompoknya terjadi perpecahan, saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ustaz, saya sekarang bertanya, siapa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Ustaz? Bukankah sesama ulama Salafi di Timur Tengah yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah juga terjadi perpecahan, saling membid'ahkan dan bahkan saling mengkafirkan? Misalnya Abdul Muhsin Al-Abbad dari Madinah menganggap Syekh Al-Albani berpaham Murji'ah. Hamud Al-Tuwaijiri dari Riyadh menilai Al-Albani telah mulhid atau tersesat. Al-Albani juga memvonis tokoh Wahabi di Saudi Arabia yang mengkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Komisi Fatwa Saudi Arabia yang beranggotakan Al-Fauzan dan Al-Ghudian serta ketuanya Abdul Aziz Al-Syekh memvonis Ali Hasan Al-Halabi, murid Al-Albani dan ulama Wahabi yang tinggal di Yordania berpaham Murji'ah dan Khawarij. Kemudian Husain Al-Syekh yang tinggal di Madinah membela Al-Halabi dan mengatakan bahwa yang membid'ahkan Al-Halabi adalah ahli bid'ah dan bahwa Al-Fauzan telah berbohong dalam fatwanya tentang Al-Halabi. Ya. Al-Halabi pun membalas juga dengan mengatakan bahwa Syafar Al-Hawali, ya, pengikut Wahabi di Saudi Arabia beraliran Murji'ah. Ahmad bin Yahya Al-Najmi, ulama Wahabi di Saudi Arabia, memvonis Al-Huwaini dan Al-Midrawi yang tinggal di Mesir mengikuti paham Khawarij. Fali Al-Harbi dan Fauzi Al-Asari dari Bahrain menuduh Rabi Al-Madakhali dan Wahabi Saudi lainnya mengikuti faham Murji'ah. Dan banyak pula ulama Wahabi yang hampir saja menganggap Bakar Abu Zaid, ulama Wahabi yang tinggal di Riyadh, keluar dari mainstream Wahabi karena karangannya yang berjudul Tasfin An-Nas Bainal Zan wa Al-Yakin. Dengan kenyataan terjadinya perpecahan di kalangan ulama Salafi seperti ini, menurut Ustaz, layakkah para ulama Salafi tadi disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustaz Salafi itu hanya menjawab, wah, kalau begitu saya tidak tahu juga ya. Demikian jawaban Ustaz Salafi itu yang tampaknya kebingungan. Ya, demikian kisah pribadi orang tersebut. Nah, beberapa bulan sebelumnya, ya, ketika data-data perpecahan di kalangan ulama Salafi di Timur Tengah tersebut disampaikan kepada Ustadz Ali Musri, itu tokoh Wahabi dari Sumatera yang sekarang tinggal di Jember, ya. Ustadz Ali Musri langsung mengatakan data ini fitnah. Ya, di kalangan ulama Salafi tidak ada perpecahan. Ya, demikian jawaban Ustadz Ali Musri pada waktu itu. Namun, tanpa diduga sebelumnya, beberapa hari kemudian, Ustadz Ali Musri membagi-bagikan beberapa kitab kecil kepada mahasiswanya di STAIN Jember. Ketika ada salah seorang itu di STAIN Jember mengajar sebagian mahasiswa yang menerima kitab-kitab tersebut, meminjamkannya kepada orang tersebut. Dan ternyata di antara kitab tersebut ada yang berjudul Rifqan Ahlus Sunnah bil Ahlus Sunnah, karangan Dr. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bandar. Dosen Ustaz Ali Musri ketika kuliah di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Ternyata dalam kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah, Dr. Abdul Muhsin membeberkan terjadinya perpecahan di kalangan Salafi yang sangat parah dan sampai klimaks. Sampai pada batas saling membid'ahkan, tidak bertegur sapa, memutus hubungan, dan sebagainya. Ya, subhanallah. Kesesatan suatu golongan dibeberkan oleh orang dalam sendiri. Ya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Nah, kedua, mengikuti teks mutasyabihat. Seperti yang diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang sesat selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Mereka suka mengikuti teks yang mutasyabihat, bukan yang muhkam. Ya. Menurut Al-Imam Syatibi, yang dimaksud mutasyabih di sini adalah teks yang samar maknanya dan belum dijelaskan maksudnya. Ya. Menurut beliau, mutasyabih itu ada dua.
Yang pertama mutasyabih hakiki seperti lafal-lafal yang mujmal atau global dan ayat-ayat yang secara literal menunjukkan keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan yang kedua, mutasyabih relatif atau idhafi, yaitu ayat yang membutuhkan dalil eksternal untuk menjelaskan makna yang sebenarnya. Meskipun secara sepintas ya teks tersebut memiliki kejelasan makna. Ya, seperti ketika orang-orang Khawarij berupaya membatalkan arbitrase mengambil dalil dari ayat ini al-hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Secara literal, ayat tersebut dapat dibenarkan menjadi dalil mereka. Tetapi apabila dikaji lebih mendalam, ayat tersebut masih membutuhkan penjelasan. Ya. Berkaitan dengan hal ini, Sayyidina Ibnu Abbas itu memberikan penjelasan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu terkadang terjadi tanpa proses arbitrase. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan arbitrase, maka hukum yang menjadi keputusannya juga dianggap sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula pernyataan Khawarij yang menyalahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya, menurut Khawarij, Sayyidina Ali telah memerangi musuhnya, tetapi tidak melakukan perlawanan. Di sini kaum Khawarij membatasi logika mereka pada satu sisi saja, yaitu kalau memang kelompok Aisyah dan Muawiyah itu boleh diperangi, mengapa mereka tidak dijadikan tawanan oleh Ali sebagaimana Rasulullah SAW menawan musuh-musuhnya dalam peperangan? Ya. Dalam logika berpikir ini, Khawarij telah meninggalkan sisi lain, yaitu sisi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang peperangan tanpa operasi penawanan sesudahnya terhadap pihak yang kalah. Hal ini yang tidak disadari oleh kaum Khawarij. Ya, akan tetapi dalam perdebatan dengan Khawarij, Sayyidina Ibnu Abbas mengingatkan mereka pada aspek yang lebih mematahkan, yaitu bahwa jika dalam peperangan Ali radhiyallahu an terjadi operasi penawanan, maka sebagian mereka akan mendapat bagian Ummul Mukminin Aisyah sebagai tawanannya. Dengan demikian, pada akhirnya mereka akan menyalahi Al-Quran yang mereka klaim berpegang teguh dengannya. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Berkaitan dengan aliran Wahabi, kita dapati mereka selalu berpegangan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya ketika kaum Wahabi membaca ayat Al-Quran, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, maka mereka mengatakan bahwa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara tawasul orang yang sudah wafat berarti telah syirik dan kafir. Kaum Wahabi lupa bahwa di samping mereka tidak memahami makna ibadah secara benar, mereka juga tidak menyadari bahwa bertawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan generasi penerusnya. Ya. Sehingga dengan pemahaman yang dangkal terhadap ayat tersebut, Wahabi akhirnya terjerumus pada pengkafiran terhadap kaum muslimin. Ya. Dan jika diamati dengan seksama, dalam setiap pendapat yang keluar dari mainstream kaum muslimin, kaum Wahabi biasanya mengikuti teks-teks literal yang tidak dipahami maknanya secara benar. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitab Al-I'tisam, ya, dalam kitabnya Al-I'tisam yang sangat populer, renungkanlah ya, logika berpikir mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dapat membawa seseorang pada kesesatan dan keluar dari jamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka merekalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sesat. Hati-hatilah dengan mereka. Nah, yang ketiga, mengikuti hawa nafsu sebagaimana diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, ya, kesesatan adalah lari dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsu. Ya, dalam ayat lain, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Nah, asabiku semua, ada kisah menarik berkaitan dengan mengikuti hawa nafsu ini ketika orang-orang Khawarij mengasingkan diri dan menjadi kekuatan oposisi terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sayyidina Ali selalu didatangi orang-orang yang memberinya saran.
Wahai Amirul Mukminin, mereka melakukan gerakan melawan Anda. Sayyidina Ali itu hanya menjawab, biarkan saja mereka, aku tidak akan memerangi mereka sebelum mereka memerangiku. Dan mereka pasti melakukannya. Sampai akhirnya pada suatu hari Sayyidina Ibnu Abbas mendatanginya sebelum waktu zuhur dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mohon salat zuhur agak diakhirkan. Aku hendak mendatangi mereka, Khawarij, untuk berdialog dengan mereka." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Aku khawatir mereka mengapa-apakan." Sayyidina Ibnu Abbas berkata, "Tidak perlu khawatir. Aku laki-laki yang baik budi pekertinya dan tidak pernah menyakiti orang." Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu merestuinya. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas memakai pakaian yang paling bagus produk negeri Yaman. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, "Aku menyisir rambutku dengan rapi dan mendatangi mereka pada waktu terik matahari. Setelah aku mendatangi mereka, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bersungguh-sungguh daripada mereka. Pada dahi mereka tampak sekali bekas sujud. Tangan mereka kasar seperti kaki onta. Dari wajah mereka tampak sekali kalau mereka tidak tidur malam untuk beribadah. Lalu aku mengucapkan salam kepada mereka. Mereka menjawab, 'Selamat datang, Ibnu Abbas. Apa keperluanmu?' Aku menjawab, 'Aku datang mewakili kaum Muhajirin dan Ansar serta menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Mereka lebih mengetahui maksud Al-Quran daripada kalian.' Lalu sebagian mereka berkata, 'Jangan berdebat dengan kaum Quraisy, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.' Kemudian ada 2 atau 3 orang berkata, 'Kita akan berdialog dengan Ibnu Abbas.' Kemudian terjadi dialog antara Ibnu Abbas dengan mereka. Setelah Sayyidina Ibnu Abbas berhasil mematahkan argumentasi mereka, maka 2.000 orang Khawarij kembali kepada barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara yang lain tetap bersikeras dengan pendiriannya. 2.000 orang tersebut kembali kepada kelompok kaum muslimin karena berhasil mengalahkan hawa nafsu mereka. Sementara yang lainnya telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Sehingga bertahan sehingga bertahan dalam kekeliruan. Ya. Kita seringkali melihat atau mendengar kisah perdebatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah, misalnya orang Syiah, Wahabi atau lainnya. Akan tetapi meskipun mereka berulang kali dikalahkan dalam perdebatan dengan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah dan pandangan ulama salaf, mereka tidak pernah kembali kepada kebenaran. Karena hawa nafsu telah mengalahkan mereka. Ya. Azabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam membuat sebuah pertanyaan yang dijawabnya sendiri. Mengapa seseorang itu mengikuti hawa nafsu dan kemudian pendapat-pendapatnya menjelma dalam bentuk sebuah aliran sesat? Hal tersebut ada kaitannya dengan latar belakang lahirnya aliran-aliran sesat yang sebagian besar berangkat dari ketidaktahuan terhadap sunnah. Hal ini seperti diingatkan oleh sebuah hadis sahih, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Menurut Al-Imam Asy-Syatibi, setiap orang itu mengetahui terhadap dirinya apakah ilmunya sampai pada derajat menjadi mufti atau tidak. Ia juga mengetahui apabila melakukan introspeksi diri ketika ditanya tentang sesuatu. Apakah ia berpendapat dengan ilmu pengetahuan yang terang tanpa kekaburan atau bahkan sebaliknya. Ya. Ia juga mengetahui ketika dirinya meragukan ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, menurut Imam Asy-Syatibi, seorang alim apabila keilmuannya belum diakui oleh para ulama, maka kealimannya dianggap tidak ada. Sampai akhirnya para ulama menyaksikan kealimannya. Ya. Nah, azabiku semua, kaitannya dengan aliran Wahabi, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sang pendiri aliran Wahabi sendiri, termasuk orang yang tidak jelas kealimannya. Tidak seorang pun dari kalangan ulama yang semasa dengan Syekh Muhammad yang mengakui kealimannya. Bahkan menurut Syekh Ibnu Humaid dalam Asy-Syuhub Al-Wabilah, kitab yang menghimpun biografi para ulama mazhab Hambali, Syekh Muhammad sering dimarahi ayahnya karena ia tidak rajin mempelajari ilmu fikih seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Ya, pernyataan Syekh Ibnu Humaid diperkuat dengan pernyataan Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak kandung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, yang mengatakan dalam kitabnya Shawa'iq Al-Ilahiyah Firat ala Al-Wahabiyah. Ya. Hari ini manusia mendapat ujian dengan tampilnya seseorang yang menisbatkan dirinya kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dan menggali hukum dari ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak peduli dengan orang yang berbeda dengannya. Apabila ia diminta membandingkan pendapatnya
Terhadap para ulama, ia tidak mau. Bahkan ia mewajibkan manusia mengikuti pendapat dan konsepnya. Orang yang menyelisihinya dianggap kafir. Padahal tak satu pun dari syarat-syarat ijtihad ia penuhi. Bahkan demi Allah 1% pun ia tidak memilikinya. Meski demikian pandangannya laku di kalangan orang-orang awam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Sulaiman dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah halaman 5. Nah, sabi semua dimuliakan Allah. Dewasa ini, para pengikut aliran Wahabi atau Salafi, sebagian besar memang orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan agama yang memadai. Ada kisah menarik berkaitan hal ini. Bahrul Ulum yang tinggal di Surabaya, ia bercerita. Suatu hari, saya mendatangi Ustadz Mahrus Ali yang populer dengan mantan KNU di rumahnya, Waru Sidoarjo. Ternyata Ustadz Mahrus Ali sedang menulis buku yang isinya mengharamkan ayam. Melihat tulisan tersebut, saya segera membuka kitab Sahih Al-Bukhari. Dan di situ ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah makan ayam. Saya tunjukkan kepada Ustadz Mahrus Ali. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu sambil menyerahkan kitabnya. Ternyata di luar dugaan. Ustadz Mahrus Ali bilang, hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Mendengar jawaban tersebut, saya terkejut. Ternyata Ustadz Mahrus Ali mengikuti logika orientalis, menolak otoritas hadis ahad. Demikian cerita Bahrul Ulum. Dan sabiku semua, sebenarnya Ustadz Mahrus Ali itu bukan bermaksud mengikuti logika orientalis. Beliau hanya bermaksud menutupi rasa malunya saja dengan alasan bahwa hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Sebab dalam logika Wahabi, kedudukan hadis ahad atau kebalikan hadis mutawatir sama dengan hadis mutawatir, sama-sama menjadi pedoman dalam akidah dan hukum. Ya. Nah, sabi ke semua, sekitar 2 tahun yang lalu, ada ulama Aswaja itu dia sering mendapat pertanyaan, mengapa LBMNU Jember tidak menulis bantahan terhadap kitab-kitab Mahrus Ali yang baru? LBM hanya membantah kitab Mahrus Ali yang pertama. Mereka dari tim LBMNU Jember memang tidak menulis bantahan terhadap kitab-kitab Mahrus Ali yang baru. Karena di samping kitab-kitab yang baru, dalil dan argumentasinya sama dengan kitab yang pertama. Juga dalam kitab-kitab yang baru. Pendapat-pendapatnya banyak yang berangkat dari ketidaktahuan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Misalnya, ya, dalam kitab kedua, Mahrus Ali mengatakan, kini saya tidak mau lagi mencium tangan guru-guru saya. Karena saya tidak pernah melihat para sahabat mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan ini jelas menyingkap siapa sebenarnya Mahrus Ali. Bukankah hadis-hadis yang menerangkan bahwa para sahabat mencium tangan Nabi SAW ya terdapat dalam kitab standar yang 6. Bahkan sebagian ulama hadis dari generasi salaf yaitu Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ibn Al-Mukri Al-Asbihani menulis kitab khusus tentang mencium tangan berjudul Juz fi Takbil Al-Yad. Tetapi Ustadz Mahrus Ali seperti kebiasaan kaum Wahabi memang sangat mudah mendistribusikan vonis bid'ah dan syirik terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya tanpa mengetahui dalil-dalil yang semestinya. Ya. Dan saya pikir semua, menurut Al-Imam Asy-Syatibi, dari ketiga tanda-tanda aliran sesat ini, tanda yang pertama diterangkan dalam hadis-hadis iftira yang menerangkan tentang perpecahan umat Islam. Sedangkan tanda-tanda kedua dan ketiga yaitu mengikuti teks mutasyabihat dan hawa nafsu. Tidak diterangkan dalam hadis-hadis iftira, akan tapi disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya. Selain hal tersebut, Al-Imam Asy-Syatibi juga menerangkan bahwa ciri khas ahli bid'ah dapat diketahui dari awal pembicaraan. Yaitu setiap bertemu orang lain, ia akan membeberkan kejelekan orang-orang terdahulu yang dikenal alim, soleh dan menjadi panutan umat. Sebaliknya, ia akan menyanjung setinggi langit orang-orang yang berbeda dengan para tokoh panutan tersebut. Ya. Nah, Nasabi semua ini mengatakan Allah. Dalam hal ini, Al-Imam Asy-Syatibi memberikan contoh bagi kita bagaimana kaum Khawarij mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Padahal para sahabat telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis-hadis sahih. Sebaliknya, kaum Khawarij justru memuji Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi karena telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Perbuatan serupa juga dilakukan oleh orang-orang Syiah. Syiah telah menghujat dan mengkafirkan para sahabat. Menurut Syiah, seperti dalam riwayat Al-Kulaini dalam Usul Al-Kafi, sesudah Nabi SAW wafat, semua sahabat menjadi murtad kecuali 3 orang saja, yaitu Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Sementara kaum Wahabi
secara eksplisit tidak mengkafirkan para sahabat dan generasi salaf. Namun dari pandangan mereka yang membid'ahkan dan mengkafirkan beberapa amaliyah generasi salaf sejak masa sahabat, tabi'in, dan generasi penerusnya. Ya, seperti amaliyah tawasul, istighosah, tabaruk, dan lain-lain. Sebagian ulama menganggap kaum Wahabi telah membid'ahkan dan mengkafirkan generasi salaf secara implisit. Ya. Bukankah amaliyah tawasul, tabaruk, istighosah, dan lain-lain yang menjadi isu-isu kontroversi antara kaum Sunni dengan Wahabi telah diajarkan oleh kaum salaf, generasi sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya. Sebaliknya, kaum Wahabi justru menganggap orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain lebih mantap tauhidnya daripada kaum muslimin yang bertawassul. Ya. Sabi semua dimuliakan Allah, belakangan dari kaum Wahabi kontemporer tidak sedikit terlontar pernyataan tokoh-tokoh mereka yang menistakan generasi salaf secara parsial atau juz'i. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz misalnya menganggap sahabat Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu an telah musyrik. Dalam komentarnya terhadap kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, karena melakukan istighosah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwanya menganggap Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan pengikut Ahlus Sunnah. Syekh Nasir Al-Albani dalam fatwanya mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari karena melakukan takwil terhadap ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Ya. Dalam kitab Tawasul Ahkamuhu wa Anwa'uhu, Syekh Al-Albani juga mencela Sayyidah Aisyah dan menganggapnya tidak mengetahui kesyirikan. Syekh Ahmad bin Sya'ad bin Hamdan Al-Ghamidi menganggap Al-Imam Al-Hafiz Al-Lalikai, pengarang kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bersih dari kesyirikan. Demikian sekelumit contoh-contoh penistaan tokoh-tokoh Wahabi terhadap generasi salaf dan para ulama terkemuka secara parsial. Ya. Nah, sabi ke semua, pada bulan Maret 2008, itu tim LBMNU Jember itu mengajak Marhus Ali untuk berdialog dan berdebat secara terbuka di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hasilnya, dengan berbagai alasan Marhus Ali tidak siap datang. Sesudah itu, beberapa kali ia diajak dialog di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian di Universitas Brawijaya Malang. Dia juga tidak siap. Dan terakhir dia diajak dialog di masjid di sebelah rumah tempat tinggalnya. Ternyata ia tidak datang. Ya, sepertinya ia tidak berani berdialog terbuka dengan para ulama. Karena ia merasa yakin bahwa dalil-dalil yang dimilikinya sangat lemah sekali dan tidak akan mampu bertahan di arena perdebatan ilmiah. Azzabiku semua dimuliakan Allah. Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan dalam Al-I'tisam bahwa sebagian besar kaum ahli bid'ah dan pengikut aliran sesat tidak suka berdialog dan berdebat dengan pihak lain. Menurut Al-Imam Asy-Syatibi, mereka tidak akan membicarakan pendapatnya dengan orang yang alim. Ya. Khawatir kelihatan kalau pendapat mereka tidak memiliki landasan dalil syar'i yang otoritatif. Sikap yang mereka tampakkan ketika bertemu dengan orang alim adalah sikap pura-pura. Tetapi ketika mereka bertemu dengan orang awam, mereka akan mengajukan sekian banyak kritik dan sanggahan terhadap ajaran dan amaliyah umat Islam yang sesuai dengan syariat. Sedikit demi sedikit, mereka memasukkan ajaran bid'ahnya kepada kalangan awam. Ya. Nah, saya pikir semua dalam beberapa kali diskusi dengan kaum Wahabi, seperti awal Agustus 2010 di Sampang, ulama Aswaja itu, beberapa bulan sebelumnya di Yogyakarta dan Juli 2010 di Denpasar. Tidak sedikit dari kalangan Wahabi yang melontarkan pernyataan kepada seorang ulama Aswaja. Kita tidak perlu berdialog soal-soal khilafiyah antara Sunni dan Wahabi. Ini sama sekali tidak penting. Musuh kita orang-orang kafir, Amerika, Zionis, dan lainnya yang dengan rapi berupaya menghancurkan umat Islam. Begitulah kira-kira ucapan mereka. Ya. Tapi semua tentu saja ucapan itu mereka lontarkan ketika posisi mereka terdesak dalam arena perdebatan dan diskusi ilmiah yang disaksikan oleh publik. Ya. Mereka merasa khawatir pandangan-pandangan mereka yang keluar dari mainstream kaum muslimin akan terbongkar kelemahan dan kerapuhannya. Ya terbukti, mereka sendiri ketika berbicara di hadapan orang awam tidak pernah berhenti membid'ahkan dan mengkafirkan umat Islam di luar golongan mereka. Ya, bahkan selama ini kelompok mereka sangat agresif membicarakan dan menyebarkan isu-isu khilafiyah antara Sunni dengan Wahabi maupun dengan lainnya. Ya, sahabat semua yang dimuliakan Allah, Al-Imam Asy-Syatibi berkata dalam Al-I'tisam, jangan berharap mereka akan berdialog dengan seorang alim yang pakar dalam ilmunya. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat sampaikan pada kajian video kita kali ini.
Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.